asyazu wal mahfuzu. Hadis syaz dan mahfuz. Di sela-sela pembahasan hadis mardud yang disebabkan cacat bebet rawi adalah dan bebet ya. Setelah mushaf sebelum majhul, at-Tohan menyelingi ini pembahasannya dengan syad dan mahfud. Jadi secara urutan beliau meletakkan pembahasan syad mahfud ini antara mushaf dan majhul atau jahalah. Ini berbeda dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar membahas syad mahfud itu dalam pembahasan hadis makbul, hadis sahih, hadis hasan. Bagaimana kalau mukhalafah bertentangan, maka muncul istilah syad mahfud gitu. Jadi ada perbedaan kalau kita mengadakan perbandingan muqaranah dari dua karya ini, karya tentang mustalah hadis ini. Yang saya pegang ini An-Nukatu ala Nuzhatin Nazari fi Tawdihi Nukhbatil Fikar lil Hafiz Ibni Hajarin al-Asqalani, cetakan dari Ibnu Jauzi. Jadi pembahasan ini berbeda dari pembahasan umumnya, yaitu dari Tadribur Rawi. Masalah ini beliau menukil dari Nukhbatul Fikar, mustalah ringkas karya Ibnu Hajar. Al-awwali yang pertama, ta'rifus syazi, ta'rif syaz, tasdid za-nya, syazza, isim fa'il dari syazza, syaz. Lugotan secara bahasa mansub karena huruf jarnya dibuang, asalnya pilugotin, fi-nya dibuang, khafidnya dibuang, maka dikatakan mansubun ala naz'il khafidi, mansub karena dibuang khafid. Khafid itu nama lain dari huruf jar, huruf khafad atau khafid. Ismu fa'ilin, bentuk isim fa'il. Sazun, fa'ilun, asalnya syazizun, bentuk isim fa'il. Jadi dibahas secara ilmu tasrif dulu, bentuk isim fa'il. Min dari fi'il madi, sazza, mudho'ab ya. Ain dan lam piannya hurufnya sama, za, sazza. Isim fa'il dari syazza dimakna infaroda, dengan makna infaroda, menyendiri. Fasazu, maka syad maknahu, maknanya al-munfaridu, yang menyendiri. Anil jumhuri, dari kebanyakan. Mahiwal, munfarid, menyendiri dari kebanyakan, itu syad. Nyorangan, tapi itu baru lugotan secara bahasa. Istilahan, menurut istilah mustalah hadis tentunya. Istilah itu tergantung dalam ilmu apa dibahas. Karena ini tentang mustalah hadis, maka istilah ilmu hadis atau mustalah hadis. Hadis, saat itu hadis. Rawahu, yang meriwayatkannya, al-maqbulu, rawi makbul, rawi sahih, rawi hasan, bukan yang mardud saat itu. Makanya di pelajaran sanawiyah persis, kalau tidak diubah
buku pegangannya atau kurikulumnya. Itu dinukil dari Nukhbatul Fikar, mustalah di Sanawiyah itu. Sudah sangat bagus gitu. Mustalah di tingkat Sanawiyah, buku panduannya. Karena diambil dari Mustalah Ibnu Hajar. Apakah ada yang lebih baik gitu dari Mustalah Ibnu Hajar? Secara mutu. Jadi kalau diganti harus dengan yang lebih baik. Nutos sae digentos, kedah kuno langkung sae. Bilih kalakah digentos tidak lebih baik gitu. Ma hadis rawahu yang meriwayatkannya al-maqbul, rawi maqbul. Rawi maqbul itu dua berarti. Rawi sahih atau sekurang-kurangnya rawi hasan. Bedanya sedikit. Kalau rawi sahih tamud dobti, sempurna dobetnya. Kalau rawi hasan khafifud dobti, tidak sempurna dobetnya. Tidak sampai sayul hifzi, jelek hafalan, tidak. Bedanya, dua-duanya dobet. Bedanya antara tam dan khafif. Ma hadis rawahu yang meriwayatkannya al-maqbul, rawi maqbul, mukhalifan, bertentangan, tagedrug, suara sepuh orang. Paradok, bertentangan, tabrakan. Liman dengan rawi huwa aula, yang lebih utama minhu, darinya. Lebih utama darinya rawi tersebut. Lebih sahih. Yang satu sahih, yang satu lebih sahih. Yang satu hasan, yang satu sahih. Sudah kuat hadis sad itu. Tetapi bertentangannya atau melawan yang lebih kuat. Kuat melawan lebih kuat. Ya kalah kalau kalah. Upami kawan teh sanis tekiat. Tapi jalaran lawana langkung kiat. Itulah ta'rif hadis syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi maqbul bertentangan dengan rawi yang lebih utama darinya. Makanya perlu asani kedua, syarhu, penjelasan, at-ta'rifi, ta'rif. Walaupun sudah jelas, perlu dijelaskan, tak sarah. Al-maqbulu huwa, maqbul adalah al-adlu, rawi adil, alladhi tamma dobtuhu, yang sempurna dobetnya, rawi sahih berarti. Awil adlu, atau rawi adil, alladhi khoppa dobtuhu, yang khopib dobetnya, rawi hasan berarti. Maqbul itu dua cakupannya, sahih lidati, atau hasan lidati. Dua-duanya makbul, bedanya sahih itu tamma dobtuhu, sempurna dobetnya. Hasan lidati itu khoppa dobtuhu, tidak sempurna dobetnya. Itu yang dimaksud makbul pada ta'rif di atas tadi. Marawahul makbulu, maksudnya ini. Makbul itu bisa rawi sahih, adil yang tam dobet, bisa hasan adil, tapi khopib dobet. Kemudian di atas disebut-sebut man huwa aula minhu, apa maksudnya? Man huwa aula minhu itu yakni, itu huruf tafsir. Ada huruf nida, itu. Ada huruf tafsir. Tergantung siyaqul kalam. Yakni di sini huruf tafsir. Tafsir mufrad. Kalau tafsir jumlah an. Karena hanya dua kan huruf tafsir itu. Dan an, di sini huruf tafsir mufrad. Yakni aula itu arjahu, lebih rojih, bisa dikatakan lebih kuat, maka lebih rojih, minhu darinya,
Kenapa lebih roji? Tentu ada ilat, ada taklil, ada alasan. Memang ada. Karena, nah ini yang membuat lebih roji itu. Huruf jar itu maknanya taklil. Karena mazidi dobtin, lebih dobet lawannya. Tamu dobet tapi lawannya lebih tamu dobet. Hopi pun dobet tapi lawannya tamu dobet. Makanya lebih roji, lebih utama itu ke yang pertama, penyebabnya adalah lebih dobet. Siapa lawannya? Yang ditentangnya. Atau kasroti adadin, lebih banyak. Lebih banyak apanya? Sanadnya. Di dalam sanad ada rawi. Sanadnya lebih banyak. Langkung seueur sanadna. Yang ini satu, itu dua umpamanya. Ini dua, itu tiga umpamanya. Ini tiga, itu lima. Lebih banyak jumlah sanadnya. Bisa karena lebih dobet rawinya. Yang ditentangnya itu. Bisa juga yang ditentangnya lebih banyak jumlahnya. Jumlah sanadnya. Atau goiri dalika, bisa juga karena faktor lain. Selain yang dua tadi. Min wujuhi tarjihati, diantara cara-cara mentarjih. Cara mentarjih itu banyak. Cara memilih yang lebih roji itu banyak. Bisa karena yang tadi lebih dobet. Bisa karena jumlah sanadnya, bisa juga faktor lain. Yang termasuk wujuhi tarjihat. Cara-cara mentarjih. Ini nanti dibahas secara mentarjih dalam Al-Bayan, dalam usul fikih. Saya masukkan dalam buku dasar-dasar ilmu usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Bagian akhir ilmu usul fikih itu cara-cara mentarjih. Sama dengan kita memilih yang lebih kuat, gitu. Memilih yang lebih rojih, kan banyak. Dari berbagai segi, mana yang lebih kuat, mana yang lebih nulangkung mana ya. Kalau di pesantren umpamanya ada nilai rapot sama, tertingginya ada 2, maka dicari mana yang lebih dari 2 nilai tertinggi ini untuk jadi ranking 1, apakah kehadiran, akhlak, atau yang lain. Kalau 2 hadis bertentangan, tidak dapat dijama, tidak dapat nasi mansuh, kan ditarjih. Tarjih itu artinya dipilih yang lebih kuat. Hada ini wa qad ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat fi ta'rifihi, tentang ta'rif syadz. Tidak langsung sepakat para ulama itu. Ta'rif syadz, kata si A begini, kata ulama B begini, ulama C begini. Berbeda pendapat tentang ta'rif syadz. Ala aqwalin muta'addidatin, menjadi beberapa pendapat. Saur ieu kieu, saur itu kitu. Lakin hadza ta'rifa, akan tetapi ta'rif ini yang dibahas oleh kita, huwallazi ikhtarahu al-Hafiz Ibnu Hajar, adalah ta'rif pilihan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala, dan beliau berkata, innahu, sungguhnya ta'rif ini al-mu'tamadu, yang dapat dijadikan pegangan. Mu'tamad dari imad, imad itu tiang, tihang. Mu'tamad yang bisa jadi pegangan. Biasa dicepeng. Fi ta'rif syazi, tentang ta'rif hadis syaz, bihasabil istilahi, menurut istilah. Langsung kita diajari ta'rif yang mu'tamad, dapat dipegang. Makanya di bawah ada footnote, ada catatan kaki, undur. Lihat katanya An-Nukhbata, kitab Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Mustalah hadis ringkas karya Ibnu Hajar, wa syarhaha, dan syarahnya. Halaman 37. Yang saya pegang An-Nukhatnya.
halaman 97 di sini tentang syad. Nanti yang lebih utamanya, yang lebih rojihnya disebut mahfuz. Syad itu lawannya mahfud. Kalau munkar lawannya ma'ruf. Dengan demikian hadis syad itu adanya pada hadis sahih dan hasan, alias pada hadis makbul. Kenapa jadi syad? Karena bertentangannya dengan aula arjahu, yang lebih utama, maksudnya yang lebih roji. Bisa karena lebih dobet, bisa karena jumlah sanadnya lebih banyak, atau karena faktor lain dari cara-cara mentarjih. Demikianlah tambahan mustalah hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat.